Kita buka Ulangan 8. Hari yang ke-16 ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan membawa kita untuk kita mengingat sebuah perjalanan bersama Tuhan. Roh saya tadi dibawa dan teman-teman pasti merasakan juga pemusik. Kadang apa yang kita pikirkan, kita mau do something ya, melakukan sesuatu penyembahan, tapi ketika kita masuk hadirat Tuhan, Roh membawa kita kepada nada-nada surga. Betul ya? Maunya kadang kita mau gebrak aja, tapi ternyata beda. Nah, kita belajar dengan kepekaan Roh untuk kita mengetahui yang namanya nada tangga surga. Itu tidak mudah. Kita harus kerendahan hati. Ulangan 8 ayat 2 firman Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Berhenti di sini dulu. Bapak Ibu Saudara, ketika dalam penyembahan ya, Gunung Sinai Worship yang ke-16 hari ini, kita dibawa naik terus sama Tuhan. Bahkan kemarin kita belajar bagaimana Tuhan ingin supaya saudara dan saya bukan hanya menikmati apa yang Tuhan berikan sebagai karunia surgawi, hikmat surgawi, kemudian sebagai kenikmatan hadirat Tuhan, tetapi kita mengalirkan keluar. Kita harus melipat kali gandakan, kita harus berbuah apa yang Tuhan inginkan. Iman itu berbuah dalam perubahan hidup kita, terutama bersyukur Bapak Ibu Saudara. Doa syafaat yang kita lakukan ini adalah satu tindakan pergi. Sebab doa syafaat itu kita sedang melepaskan nubuatan, berdoa. Ini sudah berbuah saudara, mengembangkan talenta karunia yang di dalam kita melalui doa-doa. Juga melalui pelayanan kita, melalui kegiatan apa yang kita lakukan, semuanya. Nah, malam hari ini Tuhan bawa kita untuk kita mengingat perjalanan. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya sampaikan bagaimana kita harus memiliki hidup di dalam damai sejahtera Allah. Yaitu melalui bagaimana saudara bisa mengelola pikiran saudara dan mengelola hidup saudara. Ada dua. Pikiran kita harus dikelola dengan benar. Jika tidak, maka kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Karena semua tergantung dari pola pikir kita, Bapak Ibu Saudara. Sangat berbahaya dengan cara pikir kita ini. Maka firman Tuhan melatih supaya kita memiliki cara pandang, cara pikir yang mulia. Pikirkanlah itu, pikirkan. Jadi saudara harus melatih, mikirkan. Dulu pikiran saya ini, banyak negatif saudara. Dan rata-rata kita begitulah sebelum ketemu Tuhan Yesus. Tapi ketika ketemu Tuhan Yesus, enteng pikiran saudara. Ya, kita enggak pernah terlalu curiga, tidak pernah. Ya sudah. Saya enggak punya, enteng gitu deh pikiran. Karena kita berusaha memikirkan perkara-perkara di atas, memikirkan yang baik, yang mulia. Karena iman itu membuat kita mengerti bahwa Allah ada, Allah beserta kita. Kalau kita sudah bisa mengelola pikiran kita, maka kita bisa mengelola pola hidup kita. Dengan cara apa? Dengar, lakukan. Apa yang saudara pelajari, apa yang saudara terima, lakukan.
praktekkan. Jangan cuma dengar, happy-happy, gak lakukan. Gak bisa. Roboh rumah kita seperti yang Tuhan Yesus katakan, kamu membangun di atas dasar pasir. Jadi apa yang saudara terima, pelajari dalam sekolah kehidupan saudara, mari praktekkan. Semua ada di pola pikir. Saya punya video tayangan YouTube yang sebetulnya lucu banget ya. Tapi itu kan di pola pikir, sebetulnya mau saya suruh Hendro tayangin, tapi ya gak usah lah, next time aja. Saya ceritakan aja supaya saudara punya imajinasi bagaimana pengaruh pola pikir ini. Ya, ini satu acara prank itu ya sebetulnya sebagai guyonan saja. Biasa orang menyiapkan minuman jus jeruk, dikasihlah gelas-gelas gratis, orang lewat, mari ibu silakan, ini jus enak, ini jeruk yang kami punya di kebun yang luar biasa, tanaman yang baru dari misalkan dari mana gitu, dicoba, kan seneng kasih gratis kok. Waktu dia minum, awalnya kan berdua, temannya gemuk, satunya di belakang yang nawarin, tertutup toh, pakai pakaian kaos kudungan gitu, singlet. Kemudian waktu ibu itu minum, kan masih tertutup gini, kemudian dia minggir. Nah kelihatan bahwa yang gemuk ini meres jeruk pakai ininya, pakai kempit pakai ketiaknya begini, curut gini. Nah begitu dia minum enak, oh enak ya. Begitu dia ngelihat, hah? Mual. Saya sama istri lihat tertawa. Loh kalau saya tayangkan filmnya pasti tertawa saudara. Padahal yang dia minum kan ini guyon, tapi langsung saat itu berubah, mual. Dahsyatnya the power of thinking. Hati-hati. Makanya kenapa Tuhan Yesus dipakai mahkota duri. Saudara mau coba kening saudara kasih kena duri. Ini sakit loh saudara. Ini peka loh sarafnya. Kenapa Tuhan Yesus mau dipakai mahkota duri? Supaya saudara hidup dengan pola pikir beda. Ini bahaya. Orang Kristen yang lahir baru, pola pikirnya berubah. Bukan cuma hatinya. Hati berubah, pola pikir tidak berubah. Anda menjadi orang Kristen yang mengalami kerugian banyak sekali di dunia. Dan bisa membawa saudara untuk binasa. Karena bisa benci. Padahal kan dia ini air jeruknya kan bukan masa diperas pakai ketiak. Tapi dia bisa marah, tumpah-tumpah. Di mana? Kan tidak masuk akal. Hati-hati. Firman Tuhan dipakai untuk mengubah. Makanya caranya pikirkan. Termasuk malam hari ini. Banyak kita lupa perjalanan kita dengan Tuhan. Ada lagu sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Tahu? Yang orang-orang lama, itu lagu lama. Ada memori. Nah saya tanya, punya enggak memori sama Tuhan? Sejak 98 saya jalan. Coba toh pikirkan itu. Maka Tuhan bilang dalam Ulangan 8, ingatlah kepada seluruh. Itu waktu saya menyembah tadi nangis saya. Nangisnya saya ingat penyertaan-Mu Tuhan. Jalan sama Tuhan, Henok 300 tahun. Ada ayatnya tolong carikan di surat Kejadiannya. Henok terangkat karena Henok walk with God 300 years. Itu bukan sekedar hanya jalan saudara.
Dia ingat perjalanan, sama seperti Bapak Ibu Saudara, kita berjalan bersama-sama sampai sejauh ini. Ingat enggak perjalanan kita? Orang-orang yang setia, orang-orang yang tekun, orang yang taat, orang yang kuat, tahan banting, setia selamanya karena dia selalu mengingat perjalanan ini. Kita nggak pernah lihat perjalanan, yang kita lihat itu hari ininya. Hari ini gimana? Nggak ada hasilnya. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian sebelumnya. Coba ayat sebelumnya. No, bukan itu, di Kejadian dong, di Kejadiannya. 5, ya tolong 5:22 di Kejadian. Bu sapa iku? Bu Caca. Tak teluk Mbak. Bu. Bukan di Perjanjian Baru dong. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Bisa ngerti bergaul? Nah, saya mau tanya, sudah bergaul enggak sama Tuhan? Mari kita ingat gitu loh. Ingat enggak perjalanan saudara? Kalau kita selalu menuntut hasil, saudara pasti melupakan perjalanan. Perjalanan lebih mulia daripada hasil, saya katakan. Pernikahan itu perjalanan. Kalau pernikahan lihat hasil, rusak, pernikahannya hancur. Tapi kalau dibangun dengan perjalanan, beda. Sahabat itu perjalanan. Persahabatan itu satu fellowship, bersama-sama, berjalan bersama-sama. Ini yang kita mesti mengerti Bapak Ibu Saudara. Ingat pakai ini, ingat selalu perjalanan, ingat. Kita lupa. Kita jalan terlalu jauh, tapi kita nggak mengingat perjalanan awal sampai hari ini. Ya, ada pepatah mengatakan kacang lupa akan kulitnya, atau apa itu yang akarnya, itu sebetulnya berbicara perjalanan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Dalam bahasa Inggrisnya walk with God. Henok berjalan, bergaul itu berjalan. Bapak Ibu Saudara, jangan selalu melihat Allah itu secara pengetahuan. Kita ini sering mengetahui gitu loh, tapi bukan mengalami. Pengetahuan membuat Anda mengalami. Saya dengan Bapa saya dan Tuhan saya Yesus Kristus mengalami gitu loh. Beda kalau saudara cuma ngejar pengetahuan, saudara enggak ingat perjalanan. Bangsa Israel itu kuat di pengetahuannya, ahli Taurat dan Farisinya. Walk with God 300 years. 300 tahun berjalan, sehingga ayat 23 dikatakan bahwa Henok memiliki kesaksian. Jadi saudara punya kesaksian enggak jalan sama Tuhan? Siapa di sini yang Kristennya udah 5 tahun ke atas? Angkat tangan. 5 tahun ke atas. Yes. Anda ingat jalan? Ayo coba renungkan. Wah, sama sekali ya Pak. Mulainya aja ya nggak tahu. Loh, kamu sudah pacaran berapa lama? Atau menikah berapa tahun? 20 Pak. Dulu pacaran? Enggak ya Pak, enggak tahu ya saya. Enggak jalan? Enggak. Dijodohkan berarti? Iya ya, langsung di pelaminan. Ada yang begitu? Waktu itu saya bangun tidur, tiba-tiba dipakai pakaian jas, kemudian duduk di pelaminan. Ya enggak ada lah. Cinta itu perjalanan. Tolong ayatnya jangan dihilangin dulu. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. 25 apa? Nah, di dalam surat Ibrani dikatakan Henok memiliki kesaksian di dalam dirinya. Orang yang berjalan dengan Tuhan, dia ingat perjalanannya, dia punya kesaksian. Kesaksian tentang perjalanannya sama Tuhan.
Dan perjalanan dengan Tuhan itu selalu, dengar Bapak Ibu Saudara, ada di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Selain dalam kehidupan pribadi, saudara akan dibawa di dalam doa, di dalam ibadah, di dalam pelayanan, di dalam kegiatan seperti ini, saudara sedang berjalan. Ini yang Tuhan ingatkan. Kamu ingatlah perjalananku bersama kamu. Ada enggak kesaksian perjalanan? Bukan kesaksian pengetahuan. Kalau kesaksian pengetahuan baca Alkitab aja udah cukup. Alkitab ini enggak cukup kalau dibaca, dialami, jalan. Maka Bapak Ibu Saudara kalau sudah terbiasa baca Alkitab rutin tiap hari, ada memiliki perjalanan juga. Ada satu kerinduan, ada satu memorize atau ingatan dalam dirimu setiap hari baca. Setiap kali sesuatu yang kita lakukan rutin itu menghasilkan ingatan. Dan itu menghasilkan memori gitu loh, amin. Menghasilkan nostalgia. Dan saudara punya enggak nostalgia sama Tuhan? Yang membuat engkau kadang menangis. Di masa-masa tertentu kamu akan ngerti perjalananmu sama Tuhan. Pribadi itu saudara. Kalau saudara hanya mikir pengetahuan, di sini capek saudara. Inimu capek. Dan berapa banyak orang Kristen udah capek. Karena yang dia lihat selalu hasilnya. Yang dia lihat selalu buahnya. Tapi bukan prosesnya. Proses yang bagus pasti menghasilkan buah yang bagus, saudara. Nah, kita terjebak kepada selalu yang kita pikirkan hanya euforianya lah. Kurang inilah, kurang itulah. Tapi bagaimana dengan pribadi kita sama Tuhan? Yang kita pikirkan hasilnya, saya sudah kerja, saya sudah melayani, saya sudah lakukan ini, tapi kok begini ya, tapi kok sumpek ya, tapi kok begini ya. Coba pikirkan lagi toh. Kenapa Henok terangkat? Dia punya loh kesaksian kalau dia terangkat loh, di surat Ibrani. Dia punya kesaksian dirinya terangkat karena apa? Loh dia punya nostalgia kok. Saudara punya nostalgia sama Tuhan. Coba cek toh. Kalau saudara tidak punya nostalgia sama Tuhan, berarti selama ini saudara tidak sadar kalau Tuhan berjalan bersama saudara. Filipus bertanya, tunjukkan Bapa kepada kami. Tuhan Yesus berkata, Filipus, sudah berapa lama kamu berjalan dengan aku? Bukankah kamu melihat aku, kamu melihat Bapa? Bayangin jalan terus saudara, gak tahu ada Bapa. Akulah jalan kebenaran. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Makanya Tuhan Yesus itu kenapa selalu menyerang orang Farisi Taurat. Karena mereka hanya pengetahuan. Yang kamu lakukan peraturan manusia. Kamu bukan life. Hidup itu jalan. Hidup itu ngelakoni. Apa yang kita lakukan saudara? Saudara harus pegang ini. Ibadah yang kita lakukan tuh kehidupan. Di sini bukan peraturan manusia. Kalau kita kumpul sama-sama, ini kehidupan. Kalau perkumpulan atau hanya peraturan manusia, ada banyak kekurangan kita. Saudara mau bandingkan kita dengan gereja lain, jeblok di sini saya katakan, tidak masuk hitungan. Tapi di sini bukan organisasi, di sini keluarga Allah. Keluarga tidak perlu, organisasi tidak perlu tetek bengek ini. No, aku kumpul sama anak-anakku, selesai. Katakan amin. Walaupun itu tetap ada tata tertib, karena menghormati Tuhan sebab dilihat orang. Andai kata nggak dilihat orang, kita kumpul ya, kita seneng lah, nggak terlalu ribet. Saya nggak perlu pakai terlalu rapi-rapi, it's okay bagi saya. Haleluya. Karena esensinya bukan di sana. Tapi karena kita sudah memiliki orang-orang luar datang dan mereka harus melihat, kita harus menghargai Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara kembali ke Ulangan 8 ya. Karena waktu saya itu sedikit sekali. Nanti besok lanjutkan kalau ingat. Nyambung lagi terus. Ingatlah kepada seluruh perjalanan kau lakukan. Buka Ibrani 13 ayat 5. Bagaimana Tuhan sedang berkata. Ibrani 13 ayat 5. Coba lihat. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Apa hubungannya firmannya ini dengan hamba uang dan cukupkan? Ada. Orang udah gak bingung jalannya kok. Mikir duitnya kok. Yang penting duit Tuhan. Yang penting tersedia Tuhan. Sama sekali gak tahu perasaan Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Nah, orang yang seperti Henokh membangun perjalanan dengan Tuhan, tidak pusing tentang duit lah, tentang mencukupkan diri. Dia bukan jadi hamba Tuhan, hamba uang, bukan. Dia mencukupkan diri karena apa? Dia tahu dia jalan sama siapa? Sama Tuhan. Sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali itu tidak pernah sama sekali. Tidak pernah never itu namanya. Haleluya. Selalu always. Tidak pernah never, selalu always. Bisa berpikir begini. Coba malam nanti. Punya enggak nostalgia sama Tuhan? Cari sendiri nostalgiamu sama Tuhan. Di masa-masa apa kamu mengalami itu. Dan dari titik itu engkau akan melihat Tuhan berjalan bersama saudara. Jangan lupakan dia. Ingat terus perjalanannya. Engkau akan dibawa naik. Saya tahu 98. Tiap saudara beda. Anda tahu di situ Tuhan. Nostalgia. Pegang itu. Aku sekali tidak akan membiarkan kau dan sekali tidak akan meninggalkan kau. Itu nyata. Kekristenan itu ini gitu loh. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mempunyai kesaksian. Orang boleh punya doktrin. Semua gereja doktrinnya berbeda-beda. Tapi kesaksian batin harus punya. Bukan karena doktrin. Tapi karena saudara punya nostalgia. Tandanya ada. Pegang tanda itu. Maka dia akan bekerja terus dalam hidupmu. Ikuti tanda itu. Terus ikuti. Maka kau tidak pernah jemu-jemu. Semua yang kau lakukan bagi Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan itu hidup. Dan kekristenan bukan teori saudara. Kekristenan bukan agamawi semua. Saya berusaha menghancurkan ini semua. Roh agamawi ini saudara. Katakan amin. Jadi ayat 2 kembali Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan. Mari ingat. Yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Ayat ini saya dapat ketika saya di Swiss, di Lugano, di hari Sabtu. Hari pertama itu saya sudah terasa bahwa semua itu kosong sebetulnya. Saya anggap saya ngelencer aja. Tapi saya berdoa. Kita ngurus dari Senin sampai Jumat ke bank yang sudah 20 tahun lalu berdirinya. Dan saudara tahu semua bahasa Inggris, gak ada bahasa Malang. Kedinginan saudara di luar. Tapi bersyukur saudara, di tengah keadaan kepepet itu memang ilmu-ilmu yang terpendam itu akan keluar semua. Haleluya. Yang repot pulang saya tidak bisa bahasa Indonesia lagi. Jadi saya mesti makan pecel jangan terus seminggu baru pulih. Yang percaya jangan katakan amin. Saudara waktu hari Sabtu saya bilang istri udah. Karena hari apa itu ya? Kita harus ke Zurich. Karena ngurus ke namanya ombudsman. Jadi kita limpahkan ke pemerintah ya dengan pemilik akun ke sana ngisi form semua, balik lagi
Itu dalam keadaan dingin, suruh naik kereta, balik lagi ke Lugano, kemudian Sabtu saya ambil, oke, kita free. Maka bisa foto gitu, bisa foto itu. Ya sampai buka jaket kok ademen sebentar tok, nggak ada 1 menit. Cepat foto. Wah, udah wingin saudara, memang kayak kulkas itu loh. Jalan akhirnya saya sama istri, jalan itu kan sana banyak jalannya memang dan bagus. Waktu saya Sabtu itu ayat ini muncul dan saya bersyukur. Tuhan katakan dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, waktu saya bicara ayat ini, langsung saya berkata, terima kasih Tuhan. Saya tidak menggerutu, saya tahu. Dan lolos kamu, siap Tuhan. Makanya waktu saya lolos itu dari Lugano itu, pulang, Tuhan bekerja saudara. Tidak bawa hasil. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud Tuhan? Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintah atau tidak. Kalau saudara membaca ini bukan dalam hubungan relationship with God, tidak berbicara tentang hubungan yang dalam jalan sama Tuhan, saudara sulit mengerti ayat ini. Padahal ketika saudara dicobai, Tuhan itu jalan sama saudara. Bayangin, karena itulah Tuhan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia yang mencobai, dia yang jalan sama saudara. Coba bisa berpikir. Yang Tuhan inginkan, hubungan itu saudara. Hubungan itu. Kalau saudara mengedepankan hubungan, pencobaan apapun yang saudara alami, tidak akan melampaui kekuatan saudara. Karena Tuhan berjalan sama kita. Yang saya pikirkan bukan hasil, tapi yang saya pikirkan adalah penyertaan Tuhan. Ia sengaja merendahkan hatimu, mencoba engkau. Coba ingatlah kepada seluruh perjalanan. Kita disuruh ingat perjalanan. Tuhan yang bawa kita perjalanan. Dalam perjalanan itu ada pengalaman-pengalaman suka duka. Tertawa sama-sama, sedih sama-sama. Lalu kita ngelihat perjalanan enggak? Itu yang gagal di kekristenan. Kita nggak pernah lihat perjalanan karena kita melihat Tuhan tuh abstrak gitu loh. Itu bukan berarti kemudian saudara duduk di rumah, ruang tamu depan, ngobrol sendiri sama Tuhan, gimana Tuhan kemarin. Tetangga saudara ngelihat, itu kok tambah aneh. Loh, saya pernah dulu waktu beberapa tahun lalu itu di restoran, ya di restoran, bener. Habis ibadah, ada ibu-ibu gitu loh, makan, ngobrol. Saya pikir itu sama orang, lu sendirian makan, tapi katanya, Pak itu gini Pak. Oh, saya pikir waduh lah orang Kristen ngobrol sendiri, katanya sama Tuhan bisa begini loh. Lu makan sambil gimana? Ya, oh ya, oh, enak loh, ini minyak enak, oh enak. Kok gini Pak? Bukan begitu. Tuhan bukan begitu, jangan perlakukan Tuhan begitu. Tapi saudara akan mengalami dalam roh. Anda mengalami pengalaman. Kalau saudara mengalami pengalaman, semua keputusan yang saudara buat, saya percaya itu sesuai dengan perjalanan saudara dengan Tuhan. Alami Tuhan. Maka keputusanmu beda. Perjalananmu beda. Karena dia membawa saudara pada perjalanan dan kehendaknya. Sehingga di dalam diri kita punya kesaksian hidup bersama Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang setia. Kesetiaan bukan dibangun oleh karena pengertian, pengetahuan, tapi oleh karena perjalanan. Coba toh, saudara, pikirkan berapa lama saudara Kristen, penyertaannya bagaimana? Tega enggak saudara sekarang? Meninggalkan Tuhan itu tega enggak? Protes sama Tuhan tuh tega enggak? Nah kita ini kejebak agamawi, kita enggak pernah lihat itu. Oh saya rajin Pak, ya rajinmu dari dasar apa? Ya
takut ya sama Pak Febi marahi terus ya. Gak datang ke watai terus ya. Mau keluar ya bingung saya ya, sungkan, kadung kenal. Apik meneh. Tapi di bawah kok gak pernah ngamuk ya. Di atas kok ngamuan. Dasarnya apa? Jangan dasar karena saudara ketakutan sama saya, karena saudara perintah. Jangan, karena hubunganmu. Kalau saudara lihat hubungan saya dengan Tuhan, pasti saudara akan taat dan melakukan. Apa yang saya sampaikan ini karena hubungan. Kalau enggak hubungan saya enggak bisa menyampaikan sama sekali, saya enggak bisa. Teori semua saya bilang. Katakan amin. Sampai berjumpa besok. Haleluya, kami bersyukur ya Bapa, malam hari ini terus Kau bawa kami di hari ke-16 untuk kami mengerti yang Kau inginkan kami ingat perjalanan kami Tuhan. Bukan hanya masalah peraturan, perintah, tapi lebih daripada itu. Karena kami berjalan dengan Tuhan. Kami memiliki kesaksian, nostalgia yang membuat kami semakin rajin, semakin tekun. Karena Engkau hidup, Engkau Immanuel. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga ke depan dalam tangan-Mu. Imam-Mu yang bertugas Tuhan, urapi mereka semua sampai pagi hari. Dan saat ini pulanglah, terimalah berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah terima berkat Tuhan bersama katakan amin. Sampai bertemu hari ke-17 besok.